keuntungannya dari kita dari masyarakat Portugal bayar pajak tuh apa, guys? Halo guys, selamat pagi dari kami di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku masak ayam oven. Chicken roast aku, tapi aku mau buka dulu begini. Terus aku masukin lagi guys. Terus nanti diambil lagi, terus kita balik. Potong dulu ya guys ya. Ini aku pakai bawang bombay sama oregano, ketumbar. Ini harusnya bisa lebih garing lagi ya guys. Cuman karena udah keburu-buru, jadi nggak apa-apa lah. Tuh empuk banget guys. Nah, begini guys. Nah, aku mau masukin acar aku guys, begini. Tuh, cakep banget udah. Enak banget guys. Mari makan guys. Hai guys semuanya, apa kabar kalian? Selamat hari Minggu. Sebelum itu, aku mau buka dulu ini guys. Nah, hari ini aku pakai hitam-hitam ya guys. Oke, minum dulu ya guys. Biasa guys, hari Minggu kita makan cemilan kokonat ini, kelapa. Cuci mulut enak. Tentang penerapan pajak di Portugal guys, aku udah catet supaya aku nggak susah beribet. Aku turut berduka ya keadaan sekarang ini. Tunggu sebentar guys, aku mau kasih penjelasan buat teman-teman tentang penerapan pajak di mana aku tinggal. Aku itu ikut suami tinggal di Portugal. Nah, pajak di sini ya, sistem pajak di sini itu cukup modern ya guys ya. Cukup bagus sistemnya guys, karena kita juga bergabung sama Uni Eropa ya kan. Nah, kalau di Portugal itu guys, ini aku udah masukin, udah kelar makan guys. Kalau di Portugal itu pajak utamanya itu yaitu pajak penghasilan. Ya, ada yang namanya pajak penghasilan, pajak perusahaan, PPN gitu, pajak properti. Terus aku catat juga di sini, dan juga pajak lain. Ini aku mau jelasin. Jadi kalau di Portugal itu pajak utamanya itu yaitu pajak penghasilan atau IRS, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Ini bersifatnya progresif ya guys, mulai dari sekitar 14,5% hingga 48% tergantung tingkat berapa penghasilannya yang didapat. Gitu. Ada juga potongan dan pengurangan khusus untuk keluarga, anak, biaya, pendidikan, kesehatan, dan juga bunga hipotek rumah. Begitu guys. Nah, dipecah lagi nih guys, pajak perusahaan. Ada juga pajak perusahaan di sini namanya IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Itu tarif standarnya sekitar 21%, tapi ada juga tarif rendah untuk usaha kecil dan menengah UKM. Terus beberapa wilayah otonomi seperti Madeira, ada pulau namanya Madeira, itu kampung asalnya Ronaldo. Cantik banget kayak Bali guys di sana, dan lumayan hangat di sana, panas. Dan juga Azores memiliki tarif lebih rendah untuk menarik para investasi. Begitu. Yang ketiga ini PPN atau IVA atau Imposto sobre o Valor Acrescentado. Itu setara dengan PPN di Indonesia. Tarif umumnya 23%. Tarif menengahnya 13% seperti makanan tertentu, restoran.
Terus tarif rendahnya 6%. Itu untuk kita beli buku, beli obat, transportasi, kebutuhan pokok. Pajak properti. IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. Itu dikenakan atas kepemilikan rumah atau tanah. Tarifnya 0,3% sampai 0,3% sampai dengan 0,45% dari nilai properti. Nah, yang berikutnya itu pajak lain, pajak kendaraan, bea matrai atau imposto do selo, pajak warisan tertentu dan lain-lain. Keuntungannya dari kita dari masyarakat Portugal bayar pajak tuh apa, guys? Ya sudah pasti kalian pasti sudah tahu lah ya guys ya. Keuntungannya itu ya kesehatan gratis di sini terjangkau. Pajak membiayai SNS atau Service Nasional de Saúde. Saúde itu kesehatan ya. Sistem kesehatan nasional yang memberikan akses gratis atau murah ke rumah sakit, dokter, dan obat-obatan. Yang kedua itu keuntungan dari kita bayar pajak masyarakat Portugal tuh apa? Yaitu pendidikan publik berkualitas. Tidak hanya gratis, tapi berkualitas. Sekolah dasar hingga sekolah sampai SMA itu gratis, guys. Universitas negerinya juga mendapatkan subsidi besar. Sehingga biaya kuliah di sini itu relatif rendah dibanding negara lain di Eropa Barat. Begitu, guys. Jaminan sosial dan pensiun. Nah, keuntungannya kalau kita bayar pajak. Ada kontribusi pajak membiayai tunjangan pengangguran, pensiun, bantuan keluarga, dan cuti melahirkan. Begitu, guys. Terus infrastruktur modern, ya iyalah di sini ya. Jalan tol, transportasi umum, bandara, terus fasilitas publik dibangun dengan dana pajak. Portugal dikenal memiliki jaringan transportasi yang cukup baik ya memang. Cuman akunya aja yang kurang bisa beli tiket. Nantilah aku belajar. Cukup baik guys transportasi di Portugal itu. Terus juga keuntungannya itu keadilan sosial. Kalau kita bayar pajak kita mendapatkan keadilan yang sosial guys. Kenapa? Mukaku bener gak sih guys? Kenapa? Karena sistem pajak progresif membuat warga berpenghasilan rendah lebih ringan beban pajaknya guys. Sementara kalau yang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan. Begitu ya, pasti sama lah semua negara gitu karena guys. Terus juga dengan membayar pajak masyarakat juga dapat dukungan UKM atau startup ini yang memulai usaha ya guys ya. Pemerintah di Portugal memberikan keringanan pajak bagi perusahaan kecil dan startup untuk mendorong inovasi dan lapangan kerja. Terus juga kenapa masyarakat di sini tuh memang pajak di Portugal tuh tinggi guys, tapi masyarakat di sini makanya lakiku tuh kalau bayar pajak, lapor pajak itu harus ya guys, karena ya itulah guys, sekolah gratis, apa-apa gratis di sini tuh guys. Kalau nggak bayar kita nanti itu kayak gimana? Jadi masyarakat di sini tuh membayar pajak itu bukan karena kewajiban. Jadi kayak di mindsetnya orang Portugal tuh bayar pajak itu seperti investasi gitu. Karena kan kita dapat kesehatan gitu kan. Nah sekarang aku mau cerita ya. Aku itu kan bukan masyarakat, aku kan bukan dari sini kan guys. Aku kan pendatang ikut suami nikah campur. Waktu aku, tunggu dulu guys. Jadi waktu aku menikah tinggal di sini itu ya, aku itu masih proses kan, aku punya kartu tinggal di sini. Jadi waktu itu aku hamil lah, ke rumah sakit, udah guys, nggak ditanya bla 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 bla, udah langsung masuk urusan dokumen nanti itu. Jadi aku waktu hamil tuh gratis, ya lahiran gratis.
Terus aku kan datang ke Portugal sama suamiku tuh, aku sama suamiku tuh dari nol gitu. Jadi kita sama-sama dari nol guys, dari tidak punya apa-apa sampai sekarang bisa survive, hidup bukan orang kaya kita guys, tapi kita bisa hidup normal, punya entertainment. Suamiku tuh harus bayar internet di rumah, ya perkitilan ya, bayar internet, listrik, air, belum lagi pulsa, belum lagi transportasi, belum lagi gas minyak. Terus udah gitu kredit rumah ini gitu. Sampai saat inilah guys kita bisa berjuang ada di posisi ini. Itu pasti juga berkat bantuan negaranya suamiku ini di Portugal itu guys. Dulu suamiku tuh pas datang ke sini ya cari-cari kerja juga, karena kan dulu lakiku itu, suamiku kerja di Amerika di kapal pesiar gitu. Jadi dia ingin mempunyai keluarga, dan juga dia tuh pingin mendapatkan pensiun, dana pensiun dari negara ini gitu. Jadi dia harus bekerja minimal berapa tahun baru bisa bisa dapat pensiun gitu kan guys. Kalau di luar negeri itu untuk mendapatkan pensiun nggak mesti kita masuk ke pemerintahan guys. Dimanapun masyarakat di sini bekerja, kita bayar pajak dan melebihi mungkin 5 tahun, 10 tahun. Nah, itulah masa tua kita mendapatkan dana pajak, dana pensiun gitu guys. Gitu. Jadi aku lahiran gratis waktu itu di rumah sakit di Porto, malah lagi aku guys, bukan di daerah Gaya sini. Terus anakku waktu lahiran itu guys dapat dana, istilahnya dana popok gitu, beli popok, beli susu. Tapi kan waktu itu aku ASI ya, jadi tetap aja guys itu dikasih, beli krim kan, kita harus bayi pakai krim apa pipi apa segala macam. Terus kalau sakit apa semua imunisasi semua itu setiap bulan cek anak itu gratis guys. Jadi di Portugal itu kalau rumah sakit kesehatan maksudnya itu setiap area kita punya klinik pemerintahan gitu. Punya klinik permainan. Aku masuknya ke belakang rumah sini ada klinik, situ lumayan besar, tapi nggak gedung besar, tapi lumayan. Nah jadi suamiku ini punya dokter pribadi, istilahnya tuh begitu, private dokter, tapi itu dokter dari rumah sakit umum ya, dari rumah sakit Portugal gitu. Jadi satu dokter ini menangani berapa keluarga, dan dia menangani tuh jangka panjang gitu guys. Jadi kalau kita datang gitu ya, oh keluarganya misalkan keluarganya suamiku, nama keluarganya kan ada tuh ya. Oh kamu gimana, misalkan kamu kalau nggak salah misalkan punya diabetes ya, atau lalu gimana hari ini gitu ya. Jadi dia tahu tuh silsilah kita punya penyakit itu, tahu dia, karena dokternya satu gitu, kecuali dokternya cuti ya guys ya gitu. Tapi kita punya berkas tuh ada semua gitu. Jadi ya udah di situ imunisasi di situ gitu. Terus sudah gitu sekolah juga anakku ini gratis guys, dari TK besar anakku masuk, karena waktu aku mau masukin TK kecil waktu itu COVID, jadi memang tidak ada sekolah. Jadi masuklah ke TK besar langsung. Udah dari TK besar masuk. Nah, kebetulan kalau di sini untuk biaya makan anak makan siang ya, itu ada biayanya sekitar berapa? 20 euro. Tapi kalau yang tidak mampu, misalkan dananya nggak cukup penghasilannya gitu ya, di bawah rata-rata, ya itu gratis guys, makan siang tuh gratis. Tunggu aku lihat dulu sebentar. Di sekolah itu di kantinnya itu gratis. Apa aja sih anakku kalau dapat makan siang itu? Jadi anakku tuh masuk pagi guys, nanti ada break time jam 10 itu disediain roti isi keju dan susu. Itu istilahnya mungkin break time-nya dia tuh jam 10. Nanti masuk makan siang. Makan siang itu di ini guys, kita ada di mading gitulah ya, sama dikirim lewat aplikasi di handphone. Hari ini menu 1 minggu itu berapa proteinnya, vitaminnya, fibernya gitu ya, serat apa semua kandungan gizinya tuh ada di situ semua.
Terus dipisahin juga bagi anak yang punya alergi, ada nih yang vegetarian gitu ya. Jadi aman lah kalau di sekolah. Kalau anaknya nggak mau makan ya itu harus dari kitanya di rumah ya guys ya. Gitu. Terus apalagi guys yang didapat dari suamiku bayar pajak. Nah, untuk fasilitas pendidikan anakku itu guys kalau pergi apa school trip ya, pergi school trip itu gratis. 1 tahun bisa 3 kali guys. 3 kali 1 tahun, 3 kali lah 1 tahun itu biasanya. Itu gratis guys. Jadi kalau kadang ada gitu yang nggak datang muridnya ya, nggak ikut school trip itu gurunya malah marah. Janganlah. Ini kan udah dari ada dananya jadi harus ikut begitu guys. Terus anakku kalau misalnya pergi sekolah beli buku, bukunya dibalikin ke rumah guys. Karena apa? Dapat buku, dapat pulpen, pensil gitu, tempat pensil itu dapat buku pelajaran. Jadi buku pelajaran itu nanti dari sekolah ngasih kita surat ya, library, perpustakaan terdekat atau di toko buku. Kita kasih rembesan itu kertas, udah kita dapat gratis buku matematika, buku bahasa Portugis, semuanya gratis guys. Jadi nggak ada yang bayar, nggak ada lah kita bayar LKS kayak aku zaman dulu gitu guys. Terus juga itu anakku ya. Terus anakku dari usia kalau nggak salah aku lupa ya, dari 0 sampai usia berapa gitu, semakin dewasa anaknya, semakin besar anaknya dikurangin biaya pendapatan anak. Jadi anak waktu lahiran itu kan dapat tuh dana lahiran ya buat beli popok, susu gitu kan guys. Itu dapat berapa aku lupa gitu, dari yang mungkin 100 euro atau itu tergantung pendapatan ya guys, pendapatan keluarga. Misalkan pendapatannya suaminya gajinya kecil, istrinya gajinya kecil, oh dapatnya gede itu dana anak. Nah, waktu itu aku dapatnya standar gitu ya guys. Itu dapat anakku sampai usia berapa? Mungkin sekarang masih dapat atau enggak aku kurang tahu, aku belum nanya lagi ke suamiku. Tapi kalaupun sekarang dapat atau udah nggak dapat ya guys ya, karena kan udah besar dia. Itu kan dia udah sekolah, jadi dana itu udah kayaknya udah nggak ada guys, karena dana itu dilarikan ke sekolah gitu. Jadi ya yang gratisnya yang kita dapat ya sekolah gratis gitu guys. Jadi sebenarnya kita di sini hidup sederhana, tapi karena kita bayar pajak itu guys, itulah kita bisa bertahan hidup. Dan sosial di sini gitu nggak begitu terlalu timpang ya guys ya. Di sekolah anakku itu juga ada yang bawa mobil mewah, ada yang jalan kaki kayak aku kan jalan kaki, tapi ya kita ngerasanya sama, equals gitu. Jadi di sini tuh nggak ada, cuman ada orang kaya, orang menengah, orang bawah gitu. Dan itu terlihat semriwing aja gitu guys, terlihat sama gitu, nggak ada ketimpangan, kesenjangan sosial gitu guys. Terus yang tinggal di rumah ini juga ada yang kayak aku orang sederhana, ada juga yang dokter tinggal di sini. Jadi tidak nggak ada kesenjangan terlalu lihat. Nah kalau dibilang orang kaya di sini itu orang sultannya Indonesia, orang tajir tir melintir baru itu guys. Tapi kalau selebihnya ya sama orang kaya ya sama aku misalkan di mana ya sama aja guys. Aku juga makan daging di sini, aku makan daging walaupun kita bukan orang kaya gitu guys. Gitu. Terus di sini kalau kita tunggu guys, kan tadi kan ada ditulis di sini kan guys, kayak bahan pokok itu dapat kan tarifnya, PPN-nya, restoran nih makanan. Jadi kalau misalkan aku belanja mingguan gitu ya, di kasir di sini sistemnya begini guys. Kita bayar nih, beli beras lah, minyak lah, sabun lah begitu kan. Keperluan hari-hari gitu. Itu kan keperluan pokok ya, sandang pangan gitu ya. Itu nanti udah kalau dari sampai di kasir nih guys, jadi orang sini tuh punya KTP, KTP-nya itu isinya ada data pribadi dan juga nomor pajak dan juga nomor kesehatan, itu jadi satu kartu. Jadi orang sini tuh hafal, mereka punya nomor kesehatan dan nomor pajak udah di luar kepala. Jadi kalau udah di kasir itu guys, selesai tut mau bayar ya kan, terus ditanya sama kasirnya, kamu butuh masukin nomor pajak? Oh ya butuh, karena kan kita belanja misalkan kebutuhan pokok, beli beras, minyak, susu gitu berapa ratus ya kan, 130 biasanya aku beli kan kalau lagi tanggal muda.
gitu. Itu kita harus masukin nomor pajak kita supaya kan itu kembali lagi pajaknya ke kita. Jadi berapa nih kita misalkan belanja 1 minggu itu 140, 150, 130, masukin pajak kita nomor pajak. Nah kalau udah masuk itu nomor pajak, nanti di pertengahan sekitar bulan Mei kah Juni kah di sini lapor pajak itu, suamiku lapor pajak guys, lapor pajak. Nanti dari transferan bukti-bukti yang kita bayar pajak, pembelian sandang pangan papan itu, buku lah gitu ya, baju anak juga dapat gitu ya. Tapi bukan baju branded ya guys, baju anak yang kebutuhan sandang pangan papan gitu ya. Itu teks yang sudah kita bayar itu akan kembali lagi guys. Itu dilihat nanti dicatat di sistem bla bla bla, kembali lagi itu di pertengahan tahun atau di akhir tahun, aku kurang tahu. Tapi suamiku pokoknya sibuk setiap pertengahan tahun tuh dia inilah telepon bank lah, inilah minta semua bukti untuk dilaporkan, lapor pajak begitu. Nanti uangnya kembali lagi. Suamiku tuh bilang kira-kira itu dengan pendapatannya dia per tahun dan pajak yang dia bayar, dia akan mendapatkan lagi dari pemerintah itu kembali pajak ya. Itu sekitar 180 sampai 200 euro. Itu dapat kan, lumayan kan guys, lumayan di kantong kembali lagi. Jadi begitu guys perputaran pajaknya. Jadi setiap kita mau ke apotek misalkan, kita bukan sakit yang parah gitu, kita tahu ke apotek beli vitamin misalkan, harus kita masukin guys vitamin itu, harus namanya kontribuente, nomor pajak, masukin supaya pembelian yang kita beli, yang kita bayar pajak itu kan ada tarif pajaknya kan, balik lagi ke kita guys. Jadi semua di sini tuh orang setiap belanja harus masukin nomor pajak itu. Jadi sistemnya tuh di sini kalau aku nggak berani ngomong. Jadi di sini sistemnya tuh begitu guys. Kalau kita beli sesuatu, di akhir di kasir kita selalu ditanya nomor pajak, kita masukin lah setiap pembelian itu, supaya apa? Supaya transaksi kita selama setahun itu dikembalikan lagi oleh pemerintah di Portugal kepada masyarakatnya. Selain juga mendapatkan fasilitas sekolah, pendidikan. Jadi pengangguran, lakiku dulu pernah nganggur di sini guys, waktu awal-awal kita punya anak itu ya, sambil cari-cari kerja yang bagus gitu ya kan, nganggur itu dapat guys, suamiku dapat upah minimum sebulan. Itulah kita hidup. Cuman lakiku bukan tipe orang yang dapat dana nganggur terus dia jadi nganggur selamanya, dia nggak suka guys. Dia karena dia pengen mendapatkan pensiun gitu. Jadi di sini tuh orang berlomba-lomba bekerja, bayar pajak supaya mereka mendapatkan akhir di hari tuanya mereka itu mendapatkan fasilitas pensiun. Jadi udah nggak mesti mikirin minta ke anaknya dana pensiun. Dan dana pensiun di sini kita nggak mesti kerja di pemerintahan, tidak mau kerja di McDonald, mau kerja jadi babysitter, ngasuh anak, kerja di part time restoran, rumah sakit, mall, semuanya. Kalau kita bekerja dengan baik, dengan sistem yang baik yang sudah diterapkan, itu dengan jangka waktu yang panjang, selalu bayar pajak dan mendapatkan gaji setiap bulan, bayar pajak itu berapa tahun, itu sudah dijamin masa tuanya guys gitu. Kalau aku bukan masyarakat di sini, aku bukan warga sini guys, aku masih warga negara Indonesia. Dan aku rasa aku nggak mau pindah warga negara ya guys, gitu. Jadi begitu guys, di sini sistem untuk pajak. Jadi kita harus bayar pajak. Jadi kalau bisa anak-anak di sini ya sekolah yang baik, dan juga sekolah negeri di sini bagus guys. Kebetulan anakku itu sekolah di sekolah negeri di sini, yang di daerah sini yang kebetulan bagus guys, karena deket rumahnya. Jadi aku tuh bersyukur banget. Jadi situ ada TK, SD, SMP, SMA gitu. Jadi satu ruang lingkup begitu guys. Oke guys, videonya jangan lupa. Oke guys, videonya sampai di sini aja, daripada aku makin kemana-mana takutnya. Begitu guys, aku catat supaya aku tidak belibet ngomongnya guys. Apalagi yang aku mau sampaikan ya guys ya. Kenapa sebagian masyarakat di sini menganggap pajak sebagai investasi sosial, bukan sekedar kewajiban. Begitu guys. Ya, begitulah guys. Oke guys, terima kasih videonya. Bye.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kewarasan jiwa. Tetap kuat guys, tetap memantau, selalu waspada. Oke guys, oke, bye.